Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah pada minggu hari ini. Mari bersama-sama kita mempersiapkan segenap tubuh dan jiwa hanya untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita awali ibadah kita dengan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Joni. Kami persilahkan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pagi hari ini kami datang ke rumah kemuliaan-Mu, mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan-Mu yang Kau limpahkan kepada kami di sepanjang pekan ini sampai pagi ini Tuhan. Sungguh kami sangat beruntung karena kemurahan-Mu Kau curahkan, kami boleh menikmati betapa baiknya Engkau. Di sepanjang pekan ini kami boleh melihat, kami boleh mengalami, kami boleh merasakan Tuhan kehangatan cinta-Mu, dekapan tangan-Mu. Di setiap cerita kehidupan kami, Engkau lengkapi dengan Kau persenjatai kami. Kami boleh mengalami Engkau hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami sangat bersyukur ibadah sejati di setiap hari di kehidupan kami. Kami ketemu Engkau, kami Engkau pimpin. Dan kami ingin orang-orang di sekitar kami mengalami hal yang sama Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk musim yang sungguh hebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kepercayaan-Mu. Terima kasih untuk orang-orang baik yang Kau tempatkan di sekitar kami Tuhan. Izinkan kami memberkati mereka semuanya Bapa. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bersatu, berkumpul datang dari rumah kemuliaan-Mu ini Tuhan. Untuk satu fokus kepadamu. Kami ingin ketemu dengan-Mu Tuhan. Kami kangen sama Engkau Roh Kudus. Kami kangen akan ikatan emosi ini. Kami kangen saat Engkau memeluk mengelus kami Tuhan. Kami ingin memuliakan memuji. Kami rindu bersatu dalam roh. Fokus hanya ketemu dengan Engkau pagi hari ini. Lewat tarian, lewat musik, lewat puji-pujian yang sudah kami siapkan hanya untuk Engkau Tuhan. Tolong kami, Roh Kudus, please bantu kami untuk fokus hanya kepadamu pagi hari ini. Apapun pergumulan, apapun masalah, apapun yang saat ini menguasai pikiran kami, kami ingin fokus kepadamu Tuhan. Terima kasih. Memberkati setiap pergumulan kami. Satu hal yang kami percaya dan kami tahu, Engkau Tuhan lebih besar daripada apa yang ada. Dan kami mengucap syukur atas semuanya ini Tuhan. Memberkati semua hamba-hamba-Mu yang saat ini bertugas di bidang apapun. Engkau yang memimpin Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Sebelum kami memulai ibadah kami Tuhan, izinkan kami berdoa untuk negara dan bangsa ini. Kami serahkan negara kami ke dalam kedaulatan tangan-Mu Tuhan. Pemerintahan yang ada, pemerintahan yang baru, proses peralihan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Rancangan-rancangan sudah dibentuk, kami serahkan ke dalam tangan-Mu di berbagai bidang ekonomi, keamanan, pariwisata, pertambangan, pertanian, semuanya kami serahkan ke dalam kedaulatan tangan-Mu Tuhan. Kami percaya negara kami Kau proses untuk berkenan di hadirat-Mu. Roh takut akan Tuhan, roh hormat akan Engkau ada pada bangsa kami Tuhan. Sehingga bangsa ini akan Kau selamatkan, Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Memberkati dan kami menyerahkan Tuhan pelayanan di tempat ini. Kami serahkan seluruh rancangan-rancangan dan lapangan-lapangan pelayanan yang Kau sudah percayai Tuhan. Kami memberkati dan kami percaya saat Engkau memimpin pelayanan ini, tuaian besar terjadi Tuhan. Terima kasih memberkati
keluarga pastori Tuhan yang telah Engkau pakai untuk memimpin kami. Kemuliaan-Mu ada pada beliau, perkenananmu ada pada keluarga itu Tuhan, dan campur tangan serta kasih sayang-Mu melingkupi keluarga pastori Tuhan. Terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lama. Sekali lagi Roh Kudus, tolong pimpin kami untuk kami bersatu di tempat ini, ingin ketemu memuliakan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami serahkan Tuhan persekutuan kami pagi ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarin kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami mau datang kepadamu Bapa, membawa setiap persembahan. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Pujian yang terbaik, hati yang terbaik, hanya memuliakan, hanya fokus kepada Tuhan. Haleluya. Menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu, tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Yang ku miliki semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, amin, semuanya daripada-Mu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Oh Jesus, tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukur atas setiap berkat-Mu Bapa, atas segala berkat-Mu, tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu.
yang ku miliki, semuanya daripada. Oh sungguh kami bersyukur Tuhan, bersamaku yang terbaik hanya bagimu. Ini persembahanku Tuhan, sembahanku. Ini segenap hidupku, ku berikan kepadamu yang terbaik bagimu Tuhan. Terima persembahanku, hormat dan pujianku, tunduk aku padamu. Katakan dengan segenap hati, inilah persembahanku Tuhan. Oh, ini persembahanku. Oh, ini segenap hidupku, ku berikan kepadamu yang terbaik bagimu Tuhan. Terima persembahanku, hormat dan pujianku, tunduk aku padamu Yesus, menguasai hidup. Tunduk aku padamu Tuhan, tunduk aku padamu Yesus, penguasa. Sekali lagi inilah pengakuan kami Tuhan, tunduk aku padamu Yesus, penguasa hidupku. Engkau ku sembah Tuhan, Kau penguasa atasku, Kau yang berkuasa atasku. Yesus, Yesus, Yesus. Ini hidupku Tuhan, pakai sesuai rencanamu. Haleluya, haleluya. Thank you for everything Jesus. Amen, amen. Haleluya. Thank you Jesus, oh my Lord. Haleluya. Kami bersyukur buat hari ini. Kami ada oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami persembahkan tubuh dan jiwa kami. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Hanya Kau yang layak kami tinggikan, hanya Kau yang layak terima sembah syukur kami Tuhan. Thank you Jesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, setiap kejadian dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Itulah yang kami rindukan Bapa. Haleluya, haleluya, Jesus. Amin. Kami bersyukur Tuhan, Engkau dahsyat.
inilah yang bisa kami berikan, inilah yang bisa kami persembahkan kepadamu. Segenap tubuh, jiwa, dan kehidupan kami pakai Tuhan. Kami rindu hidup sesuai dengan jalan-Mu. Biarlah setiap hari Engkau tuntun kami. Kami bersyukur Tuhan, hanya itulah kerinduan kami. Biarlah pada saat pagi ini kami mempersembahkan pujian yang terbaik, sehingga kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biarlah kami hanya berfokus hanya kepadamu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mulai ibadah ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan siap memuji Tuhan bersama-sama katakan haleluya, amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Shalom, 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 shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah Bapak Ibu, dan selamat datang buat Pak Angga bersama rekan-rekan. Mari bersama-sama kita mau memuliakan Tuhan di tempat ini. Hanya Tuhan yang menjadi fokus kita. Amin. Haleluya. Kaulah terangku Bapa. Satu hal yang ku pinta, itu yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, itu yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, yes, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Oh, itulah kerinduan kami Tuhan, berjalan bersama dengan terang-Mu. Haleluya. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Yang percaya akan setiap rencana Tuhan, angkat tanganmu. Haleluya. Kami mau selalu percaya apapun yang terjadi Tuhan. Oh, haleluya. Tuhan adalah terangku, penuntun
Bapa. Sama-sama kita mau katakan nama besar Engkau Bapa. Yang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Kau rana bagiku. Haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Oh, Kau Raja atasku. Amin, amin. Terima kasih Bapa. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Dia agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Perintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Yang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Tidak ada yang seperti Kau Bapa. Oh haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Oh, hanya Engkau layak ditinggikan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Perintah sekali lagi kita mau katakan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Perintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama yang percaya Dia Raja, katakan Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Maka kita tidak akan ragu lagi mempercayakan seluruh hidup kita kepada Allah yang ajaib dan perkasa. Sebab kasih Yesus kepada kita, anak-anaknya, melebihi dari setiap apapun yang ada di dunia ini. Haleluya. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan yang telah menyelamatkanku. Kasih Yesus telah menyelamatkanku. Kuasa Yesus telah membebaskanku. Anugerah-Nya limpah di hatiku. Sepanjang boleh jempolnya sambil bergoyang ya saudara. Kasih Yesus telah menyelamatkanku. Kuasa Yesus telah membebaskanku. Anugerah-Nya limpah di hatiku. Sepanjang umur hidup, kasih Yesus tiada batasnya, melebihi dari langit biru.
sepanjang umur hidupku. Kasih Yesus telah menyelamatkanku, kuasa Yesus telah membebaskanku, anugerahnya limpah di hatiku. Sepanjang umur, mari bersama-sama kita kembali bangkit berdiri. Kasih Yesus tiada batasnya, melebihi dari langit biru. Kuasa Yesus tiada tandanya, melebihi segala-galanya. Kasih Yesus tiada batasnya, melebihi dari langit biru. Kuasa Yesus tiada taranya, melebihi segala-galanya, melebihi segala-galanya. Amin. Melebihi segala-galanya. Haleluya, haleluya. Kasih Yesus tidak akan pernah habis untuk kita. Oleh sebab itu, mari kita tetap bersyukur, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun yang kita hadapi pada saat ini Bapak Ibu, firman Tuhan akan menguatkan kita semua. Haleluya. Di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Kemanapun kau selalu bersamaku. Haleluya Yesus. Kemanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalanmu, dengan janjimu selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku milik. Dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Katakan Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, amen. Yesus aku milikmu, ku
dan hanya untukmu selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya. Kami hidup karena-Mu Tuhan, ku hidup karena anugerah-Mu, ku hidup karena kasih setia-Mu Tuhan. Yesus aku percaya, Yesus aku percaya. Haleluya, ya lama-lama sekali, dan saudara-lama ya terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami hidup karena Engkau, kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan, kami hidup karena kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami ada sampai hari ini. Kami masih diberikan hidup oleh Tuhan sampai hari ini. Kami masih diberikan nafas oleh Tuhan sampai hari ini. Kami percaya bukan karena hebat kami, bukan karena kuat kami Tuhan, tetapi semua karena anugerah-Mu, karena kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga tidak ada alasan untuk kami tidak bisa bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami percaya hidup kami milik-Mu, hidup kami kepunyaan-Mu Tuhan. Kalau hidup kami milik-Mu Tuhan, kami yakin Engkau-lah jaminan hidup kami. Engkau yang memelihara kami dan terus akan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami hamba-Mu yang tidak lebih daripada yang lain. Kami terbatas Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus yang tak terbatas akan memimpin setiap kami pada saat pagi hari untuk mendengar firman-Mu. Urapi kami anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Dijauhkan daripada kami hati yang keras, diberikan kepada setiap kami hati yang lembut, hati yang siap mendengar dan siap melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati firman Tuhan. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan Bapa yang di surga dalam nama Yesus Kristus, yang hari ini mempercayakan kami untuk kami bisa melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan hari ini untuk melayani. Terima kasih Bapak Angga, ya. Kami bisa di tempat ini karena dibawa oleh Bapak Angga, saudara ya. Kasih Tuhan. Kami perkenalkan dulu, kata pepatah kalau tidak dikenal tidak disayang, ya. Saya ingin disayang jemaat di GBI Diaspora Karanganyar, ya. Puji Tuhan, ya. Kami dari Kediri Bapak Ibu, pelayanan kami di GBDI Galilea Gera Mujizat di Kediri Jalan Kapten Tendian 153, ya. Bapak Ibu Gembala sudah pernah ke tempat kami satu kali, ya. Puji Tuhan. Kami punya suami satu, tetapi suami saya sudah pulang duluan Bapak Ibu, ya. Artinya sudah pulang ke surga, sudah duluan pulang ke surga kurang lebih 5 tahun yang lalu, ya. Kami dikaruniai, dipercaya oleh Tuhan 3 orang anak cowok semua, ya, 3 jagoan, ya. Yang nomor 1 sudah menikah bulan Oktober kemarin,
Dan sebentar lagi kami mau punya cucu juga. Ya, puji Tuhan ya. Yang nomor 2, anak kami, yang nomor 2 juga sudah melayani pekerjaan Tuhan. Dan hari ini dia pelayanan di rumah, kami tinggal di sini ya, sudah jadi hamba Tuhan. Nomor 2 dan nomor 3 itu kuliah di Malang, baru masuk tahun ini. Puji Tuhan, itulah sekilas perkenalan kami Bapak Ibu Tuhan. Sebelumnya saya akan menyapa yel-yel kami. Kalau saya nanti tanya kepada Bapak Ibu, apa kabar gitu ya, Bapak Ibu menjawab kabar baik. Kalau saya lanjut kabar baik, Bapak Ibu menjawab beritakan ya. Kalau saya ngomong beritakan, Bapak Ibu menjawab kabar baik. Apa kabar? Kabar baik? Beritakan? Ditepuk tangan. Haleluya, puji Tuhan ya. Kita rindu setiap kita anak-anak Tuhan, murid Kristus, dimanapun kita ada, kita akan memberitakan yang namanya kabar baik. Supaya lewat pemberitaan itu nama Tuhan dipermuliakan dan kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Sudah di PowerPoint saya. Kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Datang pada alamat yang tepat. Ya, datang pada alamat yang tepat. Ketika Bapak Ibu mengirimkan sesuatu, entah itu barang atau makanan atau keuangan, ketika tidak sampai kepada di tempat, berarti alamatnya pasti salah, saudara. Kita jangan menyalahkan kurir. Kenapa ya barang saya, kiriman saya kok nggak sampai di tempat, kok nggak sampai kepada tujuan? Ternyata alamatnya salah menulis, saudara. Kenapa ya doaku kok nggak dijawab oleh Tuhan? Ya saudara ya, kita jangan menyalahkan Tuhan atau menyalahkan Bapak Pendeta doanya nggak manjur, Bu Pendeta nggak manjur, doakan saya, saudara. Mungkin diri kita juga yang mengalami kesalahan. Puji Tuhan. Mari kita akan melihat di situ. Next. Nah, kita mau belajar hari ini datang ke alamat yang tepat, kita curhatnya kepada Tuhan. Mengapa kita ini harus curhat ke Tuhan? Saudara Tuhan, sekarang ini banyak yang seringkali kita melihat ketika kita punya pergumulan, curhatnya ke medsos. Saudara pernah membaca teman-teman kita atau tetangga kita, kalau ketika punya pergumulan sesuatu, curhatnya ke medsos, ke Facebook, apa, saudara. Tapi hari ini kita mau belajar ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, kita mau curhat ke Tuhan. Kita akan membaca ayatnya dalam Filipi pasal yang keempat, ayat 6 dan ke-7, Bapak Ibu. Yuk kita baca bersama, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini demikian saya bacakan. Janganlah khawatir mengenai apapun, ya. Dalam segala hal berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Apa yang kalian perlukan, beritahukanlah itu selalu kepada Allah. Dengan mengucap terima kasih, maka sejahtera dari Allah yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia akan menjaga hati dan pikiranmu yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapapun kita, setiap kita yang masih ada di dalam dunia, kita semua punya pergumulan. Betul Bapak Ibu? Apakah ada di sini yang sudah tidak ada pergumulan? Coba angkat tangannya. Semua punya ya, termasuk saya, ya. Setiap kita punya pergumulan di dalam kehidupan kita karena tempat kita masih di dunia.
Selama kita masih di dunia, kita punya yang namanya pergumulan. Dan kadang-kala Bapak Ibu, pergumulan itu membuat kita cemas, membuat kita khawatir, membuat kita putus asa. Ya, tidak lama kapan hari di dekat kami, saudara, Ngeronggo di sana. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar berita, di mana ada seorang ibu yang tega membunuh 2 anaknya. Kenapa? Hilang pengharapan. Tidak ada pengharapan. Setiap kita punya pergumulan, kadangkala saya sering ngomong kepada jemaat, setiap kita punya pergumulan. Kadangkala ekonominya baik, aman ekonominya, tetapi Tuhan izinkan kesehatannya yang terganggu. Ekonominya baik, kesehatannya baik, kadangkala rumah tangganya yang oleng, punya pergumulan. Kesehatannya baik, ya, rumah tangganya baik, kadangkala anaknya yang susah diatur, susah dikendalikan, membuat orang tua pusing 7 keliling. Kadangkala anaknya baik, kesehatannya baik, rumah tangganya baik, yang diserang adalah ekonominya yang kurang baik. Jadi setiap kita pasti punya pergumulan di mana. Itu sebabnya ketika kita menghadapi sebuah pergumulan, nasihat Rasul Paulus kepada kita pada pagi hari ini, juga untuk kita semua yang hadir pada saat pagi hari ini, janganlah kita curhat kepada menses. Janganlah kita curhat kepada orang-orang yang kita anggap, oh dia bisa nolong saya. Ya, bisa nolongin saya, dia pasti bisa memberikan jalan keluar kepada saya. Jangan curhat kepada sahabat, dia bisa menolong saya, atau mertua, atau orang tua. Tapi hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita, ayo kita bersama-sama curhat kepada Tuhan. Kita datang ke alamat yang tepat, sebab ketika datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Tapi ketika kita datang kepada manusia, manusia sekali, 2 kali, 3 kali mungkin bisa menolong kita. Tetapi kalau kita terus, saudara, minta pertolongan, itu manusia terbatas, saudara, tidak bisa menolong kepada kita. Tetapi kalau kita curhat kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan, Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah terbatas. 24 jam dia siap untuk mendengar keluhan Bapak Ibu Saudara. Amin. Ini pentingnya kita curhat kepada Tuhan. Curhat kepada manusia kadang-kala, podo aku ya punya masalah. Betul? Sama, masalahmu sama. Misalnya curhat tentang keuangan, podo kebutuhanku bulan ini ya wakeh. Sama-sama, saudara. Tetapi kalau curhat kepada Tuhan, Tuhan itu tidak kurang cara untuk menolong kepada kita. Yuk kita akan melihat mengapa kita harus curhat kepada Tuhan. Next. Tuhanlah yang pertama. Mengapa kita harus curhat kepada Tuhan? Mengapa kita harus mengadu kepada Tuhan, bukan kepada yang lain? Kita akan melihat di situ. Yang pertama, karena Tuhanlah satu-satunya yang kita andalkan, bukan salah satunya. Seringkali kita nyanyikan pujian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Seringkali kita nyanyikan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tetapi ketika kita menghadapi persoalan, itu beda ceritanya. Padahal di gereja kita nyanyi, satu-satunya yang ku andalkan hanya Tuhan, yang ku percaya hanya Tuhan. Tetapi menghadapi kenyataan, saudara, beda ceritanya. Bukan curhat kepada Tuhan ketika persoalan datang dalam kehidupan kita, tapi kita curhat bukan seperti yang Tuhan inginkan. Karena Tuhanlah satu-satunya yang kita andalkan, bukan salah satunya. Hanya Tuhan satu-satunya.
Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Bapak Ibu Tuhan, kita akan baca di situ. Yeremia 17 ayat 7, ya kita baca 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau terjemahan bahasa Indonesia masa kini, tapi orang yang berharap kepadaku akan ku berkati selalu. Wow, selalu berarti terus menerus. Ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, firman Tuhan katakan akan ku berkati selalu. Wow, saudara, selalu saudara. Makanya di sini tidak akan pernah mengalami musim panas kering, tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Tidak mengalami musim, enggak mengalami musim paceklik. Saudara ya, kalau buah itu kan musim. Hari-hari ini musimnya buah apa Bapak Ibu? Buah mangga, ya kan? Mengenal musim. Buah durian juga mengenal musim. Semua buah mengenal musim. Tetapi orang yang berharap kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, selalu menghasilkan buah, enggak mengenal musim. Hidupnya akan selalu berbuah. Amin. Saudara ke Tuhan, kami punya kesaksian Bapak Ibu. Kami menikah tahun 93. Waktu itu kami belum punya tempat ibadah. Kami menumpang di gereja Ekumene. Di situ ada 3 gereja yang menempati, GKJW, Baptis dan Pantekosta kami. Sehingga kalau hari Minggu itu bergantian. Kalau GKJW itu jam 6, kami jam 9 pagi. Dan yang sore gereja Baptis, saudara. Namanya gereja bersama itu enak apa tidak Bapak Ibu? Enggak enak ya. Mau ibadah, mau nyiapkan alat musik, sementara yang di dalam belum selesai, belum keluar rasanya. Bapak Ibu, rasanya hati ini tertekan ya. Apalagi kami waktu itu dalam masih perintisan Bapak Ibu ya, masih perintisan, jemaatnya masih bisa dihitung dengan jari. Biasanya kalau masih sedikit itu kan orang memandang sebelah mata. Belum punya apa-apa, gereja belum punya, jemaat masih sedikit. Tetapi Bapak Ibu, pernah pada suatu ketika ada seorang majelis gereja lain. Dia tuh marah-marah sama suami saya, saudara. Kemudian ketika itu dia ngomong, kalau mau keluar Bapak silahkan keluar, bawa barang-barangnya. Suami saya tuh orangnya sabar Bapak Ibu. Dia tidak marah, dia menjawab begini, doakan Pak. Tidak usah Bapak keluar, ketika kami mendapatkan tempat ibadah kami akan keluar. Benar Bapak Ibu. Ketika ditekan, ketika disakiti ya, ketika diremehkan, direndahkan pada waktu itu, kami kemana Bapak Ibu? Kami mengandalkan Tuhan. Kami mengadu sama Tuhan, kami menangis sama Tuhan, hari-hari menangis sama Tuhan. Dan Tuhan itu luar biasa. Akhirnya Tuhan buka jalan, kami mendapatkan tempat ibadah. Waktu itu zamannya Krismon Bapak Ibu, nyicil ya. Punya uang DP-nya 1 juta, tetapi setiap bulannya 800.000 waktu itu. Zaman Krismon. Puji Tuhan di gereja Kapten Tendian 153 yang gereja lama Bapak Ibu Gembala ya. Gereja lama. Di situ perjuangannya luar biasa. Ketika ditekan, menghadapi masalah, kami enggak sakit hati. Kami menjerit kepada Tuhan. Tuhan buka jalan, mendapatkan tempat ibadah. Rasanya puji Tuhan, lega saudara ya. Ini hasil daripada tekanan. Hasil daripada tertekan Bapak Ibu. Jadi tertekan itu baik enggak? Baik ya. Baik supaya apa? Ketika kita tertekan jangan putus asa Bapak Ibu. Jangan stres, ngadunya sama Tuhan. Curhatnya sama Tuhan, ada jalan keluar. Akhirnya kami membeli tempat ibadah
1534 Jalan Kapten Tendian, Jalan Raya Bapak Ibu. Waktu itu masih sepi, belum sama seperti sekarang Bapak ya. Masih sepi. Akhirnya Bapak Ibu dibangunlah tempat itu, tempat ibadahnya di bawah, kami tinggalnya di atas. Kemudian yang di sebelah kanan sekarang yang kami tempat itu Bapak Ibu, jemaat itu punya pergumulan. Ceritanya punya tanggungan ke bank gitu ya. Karena punya tanggungan ke bank, akhirnya tempatnya jemaat itu ditawarkan ke kami, ke gereja. Bapak Gembala, ini rumah kami akan saya jual karena kami punya tanggungan di bank. Wow, ini kesempatan ya. Kesempatan untuk melebarkan tempat ibadah. Tetapi apa daya, tidak ada uang Bapak Ibu. Ya. Waktu itu kami punya uang 90 juta. Itu pun kami kumpulkan bertahun-tahun. Kalau Natalan saldo dikumpulin. Ini untuk pelebaran tempat ibadah sampai kapan gitu ya. Nah habis Paskah saldonya dikumpulin. Bertahun-tahun kami ngumpulkan. Akhirnya dikumpul 90 juta. Kemudian jemaat itu bilang, ini ditukar guling aja Bapak Gembala. Tukar guling. Jadi jemaat nempati gereja, kami nempati yang toko. Saudara. Akhirnya kita deal. Tukar gulingnya kita nambah 520. Plus biaya jual belinya 28 juta. Wow. Uang sebesar itu dari mana? Saudara. Apa ya iso gitu ya. Tapi Bapak Gembala, suami saya itu orangnya punya iman yang luar biasa. Ketika memiliki kerinduan, percaya, apa yang dipercaya itu terjadi. Benar Bapak Ibu. Akhirnya uang 500 setelah deal 520 juta, sedangkan kita punya uang 90 juta. Masih kurangnya berapa? Oke saudara. Setelah deal jadi, kami stres, gak bisa tidur. Duit kongen di mana untuk bayar sekian banyak, dari mana uang? Jemaatnya masih jemaat pergumulan Bapak Ibu. Akhirnya kami melirik mobil. Saya punya mobil kendaraan itu. Akhirnya kami jual laku 92 juta. Tak masuk nih beleng di tukar guling tadi. Itu pun masih kurang banyak. Dari mana? Ya ini tadi senjatanya. Senjatanya apa Bapak Ibu? Curhatnya kemana? Tuhan tolong, aku gak mampu, aku gak sanggup, aku punya utang, bukan utang pribadi, utang gereja. Siapa yang membayar ini? Hari-hari kami Bapak Ibu sama suami sama jemaat saya ajak doa. Waktu itu ada doa rantai setiap hari Rabu. Bergantian, jemaat datang ke gereja, doa rantai. Kami hamba Tuhan doa, nyembah hari-hari kami doa, nyembah Tuhan. Pokoknya saya melakukan bagian kami, belajar nyenengnya Tuhan, nyembah Tuhan, berdoa. Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Yang 520 juta plus 28, hampir 550 juta. Dengan caranya Tuhan itu bekerja dengan dahsyat. Kami tidak pernah membuat proposal untuk dikirim kepada Bapak pengusaha. Tanyakan Bapak Angga. Mungkin waktu itu saya belum kenal Bapak Angga. Belum kenal Bapak Angga, belum ketemu saudara ya. Enggak pernah proposal kemana ke pengusaha, tidak. Proposal saya satu-satunya yang kuandalkan hanyalah Tuhan Yesus. Saya setiap hari nangis, Tuhan tolong. Saudara, kalau kanan kiri muka belakang sudah tidak ada, Bapak Ibu jangan berkecil hati. Kita masih punya jalur langit, jalur surga, jalur yang terbuka luas. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan melakukan mukjizatnya Bapak Ibu. Sehingga tanggungan kami pada waktu itu lunas. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus saudara. Lunas dengan caranya Tuhan, ada orang datang memberi, jemaat juga janji iman Bapak Ibu. Gembalanya juga janji iman. Kami belajar juga ya. Namanya gembala kan menjadi contoh saudara ya. Memberikan mobilnya. Padahal waktu itu anak saya mau kuliah saudara ya. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan gak apa-apa.
Saya dapat mobil ini karena Tuhan. Ketika Tuhan meminta, ya nggak apa-apa untuk Tuhan. Nanti Tuhan juga pasti memberikan yang terbaik. Puji Tuhan, itu yang pertama. Nanti kesaksian masih berlanjut Bapak Ibu. Itu tentang tukar gulingnya, belum pembangunannya. Pembangunannya masih panjang. Yang kedua, kita akan melihat yang kedua. Itu pentingnya kita mengandalkan Tuhan, saudara. Yang kedua adalah apa? Tuhan sanggup mengubah keadaan. Tuhan sanggup mengubah keadaan. Pintu yang tertutup itu sanggup Tuhan buka. Yang mandul bisa jadi punya keturunan. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kita melihat ayatnya 1 Samuel pasal yang pertama ayatnya yang ke-15. Yuk kita baca 1, 2, 3. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum. Melainkan aku, berkata Mama, mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Perhatikan. Aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Kemudian, apa saudara? Bapak Eli ini saudara, Bapak Eli itu bisa salah menilai Bu Hana. Menyangka Bu Hana itu mabuk. Padahal Bu Hana tidak mabuk. Bu Hana sedang bersedih hati. Bu Hana sedang berdoa sungguh-sungguh sampai suaranya itu habis, tinggal bibirnya yang komat kamit bergerak-gerak, tidak terdengar. Coba, pernah enggak Bapak mengalami? Ketika sudah bebannya berat, saudara berdoa, tinggal air mata yang keluar, bibirnya ini tinggal gerak-gerak. Sudah enggak bisa ngomong. Karena apa? Saking beratnya penderitaan yang dialami oleh Ibu Hana. Next, apa yang membuat Bu Hana sakit hati? Nah di sini saudara, apa yang membuat Bu Hana bersedih hati? Apa saudara? Yang pertama, apa saudara? Madu. Kalau minum madu, manis. Bapak Ibu suka madu? Manis ya? Tapi kalau ditambahin nggak manis lagi, jadi pahit. Ya. Kalau madunya minum madu, wah enak, manis saudara. Tapi kalau ditambahin itu menyakitkan. Saya kira di sini tidak ada. Anak-anak Tuhan luar biasa. Terus yang kedua apa saudara? Selalu disakiti, dihina, direndahkan, diremehkan seperti yang pernah kami alami. Diremehkan, direndahkan. Bahkan diusir saudara ya. Itu pernah kami alami saudara. Yang ketiga, mandul. Ditutup kandungannya sama Tuhan. Tidak memiliki keturunan. Tetapi Bapak Ibu Tuhan, ketika kondisi seperti itu, Bu Hana, tadi firman Tuhan katakan apa? Mencurahkan, aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Dia ngelapor kepada Tuhan, dia mengadu kepada Tuhan, ini loh keadaanku. Ini loh Tuhan kondisiku saat ini. Oh luar biasa. Apa hasilnya? Next. Dalam kondisi yang menyakitkan, satu hal yang lakukan adalah curhat kepada Tuhan. Terus? Nah, ketika curhat kepada Tuhan, ketika mengadu kepada Tuhan, ketika datang kepada alamat yang tepat, ada apa? Ada kelegaan. Mukanya tidak muram lagi, tidak sedih lagi, mau makan. 1 Samuel 1 ayat yang 17 sampai 18 demikian jawab Eli. Belum di situ ayatnya. 1 Samuel 1 ayat 17 sampai 18. Kita baca. 1, 2, 3. Jawab Eli. Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya.
Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Ada kelegaan ketika curhat kepada Tuhan, mengalami kelegaan karena ada janji Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta. Dijanjeni, masih dijanjeni, belum mendapatkan, tapi sudah lego. Amin. Belum mendapatkan tapi sudah janji. Ada janji Bapak Ibu. Tuhan itu kalau berjanji pasti ditepati. Kalau manusia janji belum tentu, kan begitu. Tapi kalau Tuhan yang ngomong, ya dan amin. Mendapatkan janji dan ada kelegaan. Setelah mendapatkan janji dia bisa makan, bisa minum, mukanya enggak murang, sudah berseri-seri. Wow, aku udah terima janji Tuhan, ya. Karena curhat kepada Tuhan. Lanjutkan. Ya. Kemudian hasilnya apa? Yang tadi mukjizat terjadi. Kita baca ayatnya 1 Samuel 1:20, 1, 2, 3. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Janjinya digenapi kan? Mukjizat terjadi. Ketika datang pada Tuhan ada kelegaan, kemudian ada mukjizat terjadi dalam kehidupannya. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pintu yang tertutup itu dibuka karena datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah mengalami pelipat gandaan, mengalami terobosan. Bapak-bapak mau mengalami terobosan dalam hidupnya? Mengalami terobosan, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mandul diberkati keturunan yang luar biasa. 1 Samuel pasal 2 ayatnya. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan berapa anak? 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin bersalah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Yang tadi dikatakan mandul, tetapi setelah datang kepada Tuhan, curhatnya kepada Tuhan, datang kepada alamat yang tepat, mengandalkan Tuhan, ditambahi mengalami pelipat gandaan. Anaknya jadi berapa? 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Yang mandul dikatakan mandul jadi memiliki banyak anak. Itu hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan yang luar biasa. Amin. Sesuatu yang mustahil menjadi kenyataan itu bisa dikerjakan oleh Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya mari kita akan terus belajar. Dalam kondisi apapun kita curhat kepada Tuhan. Saya lanjutkan konseksian tadi saudara Tuhan. Ketika tukar gulungnya 450 itu sudah selesai. Bagaimana dengan pembangunan gereja? Waktu itu gereja yang kami tempati sekarang di atas belum ada. Masih beratapkan langit, belum dibangun Bapak Ibu. Terus ibadahnya gimana kalau belum dibangun? Secara manusia waktu itu saya merasakan apa ya iso. Untuk tukar gulungnya aja masih menggeh-menggeh. Bagaimana dengan bangunnya? Apa bisa? Tapi kembali lagi mengandalkan Tuhan. Kembali lagi menaruh harapan kepada Tuhan. Kembali lagi percaya lebih lagi Tuhan. Kalau untuk pelunasannya ini Tuhan buka jalan dengan caranya Tuhan. Untuk pembangunan pun kami percaya Tuhan juga pasti menolong. Saudara, benar Bapak Ibu? Suatu ketika itu ada seorang anak Tuhan, utusan dari Surabaya, pengusaha dari Surabaya untuk datang ke tempat kami pelayanan.
Kemudian setelah pelayanan dia pulang ke Surabaya. Dia menceritakan tentang kondisi kami yang ada di Kediri waktu itu. Memang waktu itu masih posisi tahap pembangunan, proses pembangunan tapi belum selesai, masih banyak. Kemudian seorang bapak ini dia lapor kepada bosnya. Dia bilang, jemaatnya Pak Paulus katanya sudah lumayan, gak perlu dibantu. Padahal masih tahap pembangunan, masih banyak pring-pring yang berjejer-jejer itu sudah ya, seperti itu. Kemudian seorang pengusaha ini, dia cerita pengusaha ini Bapak Ibu, dia pergi ke Israel. Setelah pergi ke Israel, ketika di sana, menurut ceritanya, dia nggak bisa tenang. Kemudian dia mendengarkan suara Tuhan begini, emangnya kamu kenapa nggak ke Pak Paulus sendiri saja, ke rumah Pak Paulus sendiri saja? Benar Bapak Ibu, setelah pulang dari Israel, suami istri dia datang ke gereja kami. Yang notabene kami nggak pernah mengenal sama sekali. Datang ke gereja, dia tanya, Pak Paulus, ini gerejanya masih berada pembangunan, masih membutuhkan dana berapa kira-kira? Sampai saya menjawab, aduh Bu, Pak, belum tahu, saya nggak bisa menaksir ini berapa yang dibutuhkan. Yaudah, berdoa saja, kan begitu saudara. Biasanya kita suruh berdoa saja. Memang hamba Tuhan tugasnya berdoa, berdoa. Suami istri ini pulang ke Surabaya, sementara suami saya ada acara ke Jakarta, berangkat ke Jakarta. Kemudian sudah nggak terpikirkan, kami terus melakukan bagian kami. Berdoa saja, ya berdoa saja. Berdoa sama Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang punya kuasa surga dan bumi. Amin. Tuhan yang mengatur segalanya. Tuhan yang membuat yang mandul saja dibuat punya anak. Bahkan lebih daripada satu. Yang mustahil tidak menjadi mustahil. Itu Tuhan kita hebat dan luar biasa. Benar Bapak Ibu? Sama saya di Jakarta, telepon saya. Supaya saya ke BCA ngeprint. Karena sudah ditransfer katanya saudara. Saya print di BCA, sudah ada bukunya itu saya bawa ke BCA. Saya melihat di print-printan itu, saya melihat di buku saya, loh ini bener toh, ini kok nulis kok wakeh gitu loh, nulis kok banyak sekali yang selama ini belum pernah dapatkan berkat sekian banyak langsung beres saudara ya. Ini kok nulis banyak, tak inceng lagi, tak pentilii, saudara tahu pentilii, tak lihat lagi bener toh ini. Kemudian saya setelah melihat nolnya banyak saudara, saya di BCA itu saya nangis. Kemudian saya pulang naik motor kan pakai helm. Sepanjang jalan saya nangis saudara. Kan orang nggak tahu kalau pakai helm. Sepanjang jalan saya nangis. Kemudian saya masuk kamar. Saya tambah nangis lagi. Saya tolong Tuhan, saya berlutut, Tuhan terima kasih. Tuhan Engkau dahsyat. Engkau luar biasa. Orang lain bisa menutup. Tapi kalau Tuhan sudah bekerja, tidak ada yang bisa menutup berkatnya. Benar Bapak Ibu. Kali itu pertama kali saya mendapatkan berkat 100 juta. Baru kali pertama. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. 100 juta. Sekali. Langsung saudara. Langsung pembangunan dijalankan. Jadilah seperti yang pernah Bapak Ibu Gembala lihat di Ngerongko. Itu pun belum selesai. Ketika pembangunan dilaporkan, ini Bu sampai sini. Masih kurang Pak? Iya, ditransfer lagi. Sampai ada juga seorang anak Tuhan pengusaha dari Tulungagung. Saya dikirim keramik 1 truk saudara. Saya enggak membuat proposal. Saya hanya nangis kepada Tuhan. Andalan saya, harapan saya hanya Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan hanya Tuhan. Dan Tuhan bekerja luar biasa. Kalau Tuhan bekerja itu tidak setengah-setengah. Tuntas Bapak Ibu. Amin. Tuhan bekerja itu tuntas, tidak setengah-setengah. Pembeliannya lunas. Pembangunannya selesai. Kami tidak punya tanggungan. Dan setelah itu suami saya pengen ke Israel. Saya izinkan ke Israel. Karena sudah lama dia punya kerinduan ke Israel. Tapi saya yang mengerem. Kenapa saya mengerem? Jek utang kok mendetoni jalan-jalan. Saya
saya merasa tidak nyaman ya. Walaupun itu uang berkat Tuhan, tapi saya bilang nggak usah, Cik punya hutang kok, Cik punya tanggungan gereja kok, jalan-jalan ke Israel nggak usah. Setelah pembangunan selesai, hutang kami selesai, suami saya ke Yerusalem, saudara. Pulang dari situ, itu awal daripada suami saya sakit. Yang selama ini tidak pernah sakit, ketika menikah sama saya nggak pernah sakit, jarum suntik pun dia takut. Tetapi kali itu setelah pulang dari situ mengalami sakit, koma hampir 1,5 bulan, dan akhirnya di rumah sakit 2 bulan. Tuhan izinkan dan suami saya dipanggil Tuhan. Dan puji Tuhannya apa? Pulang ke surga sudah tidak meninggali hutang. Coba Bapak Ibu, kalau pulang saya ditinggali hutang, tambah ngenes saudara ya. Saya ditinggali emas berkilo-kilo oleh suami saya. Karena 3 jagoan kan emas. Mas Victor, Mas Aki, Mas Jose, emas berkilo-kilo. Itu harta yang berharga untuk saya saudara. Yang buat saya bisa kuat sampai hari ini. Amin Bapak Ibu. Mari, apapun pergumulan kita. Ada hamba Tuhan yang mengatakan banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, tidak berdoa, ada masalah, banyak masalah. Amin. Mari jemaat Karanganyar banyak berdoa. Amin. Banyak menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya percaya Tuhan menolong. Kalau Tuhan menolong kami, Tuhan juga akan menolong Bapak Ibu di tempat ini. Lakukan bagian kita. Kita akan terus melayani Tuhan ya. Sampai hari ini kalau kami bisa kuat Bapak Ibu, itu karena Tuhan. Karena pertolongan Tuhan, karena prosesnya yang kami alami setelah dipanggil suami saya itu tidak mudah. Begitu banyak proses yang kami alami ya. Jemaat-jemaat yang pernah tinggal bersama kami, yang kami layani, ketika 2 minggu setelah suami saya meninggal, pamitan Bapak Ibu, pamitan kemana? Pamitan pindah gereja. Saudara bisa bayangkan, susah ditinggal jemaat kok tego-tego bener ya. Itu pernah kami alami saudara. Ada berapa yang pindah saudara. Tapi waktu itu saya dihibur oleh anak saya. Sudah mami gak usah bingung, gak usah susah. Seberapapun yang Tuhan percayakan kepada mami, itu yang harus mami layani. Oh puji Tuhan, terima kasih. Sampai hari ini puji Tuhan, yang hilang pun akhirnya Tuhan gantikan dengan jiwa-jiwa yang lain. Amin. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan hari ini. Mari kita datang kepada alamat yang tepat. Setiap kita punya pergumulan. Setiap kita masing-masing punya pergumulan. Tapi percaya kalau hanya yang mandul saja, Tuhan sanggup menolong. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami yang punya pergumulan yang berat pun Tuhan juga menolong. Hari ini apapun pergumulan kita, jangan engkau khawatir. Sebab khawatir itu lawan daripada iman. Ketika khawatirmu yang kuat, maka imanmu lemah. Ketika imanmu yang kuat, maka khawatirmu akan hilang. Kita mau datang kepada segala perkaraku, kuserahkan padamu Allah pembelaku. Minta tolong WL Singen untuk membantu. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang menutupnya. Serahkan padamu Allah pembelaku, Allah pembelaku, segala khawatirku, ku taruh di kakimu. Allah pemeliharaku. Segala perkara. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau menyerahkan segala kekhawatiran kami. Segala perkaraku
ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tak ada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku, segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku, Allah pembela. Segala kuatirku, segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan tahu pergumulanmu hari ini. Bahkan sebelum engkau mengatakan sesuatu kepada Tuhan, Dia Allah yang mengerti. Bahkan bahasa tetesan air matamu Tuhan tahu. Apa yang menjadi pergumulanmu hari ini? Tentang kesehatan, pekerjaan, rumah tangga, keuangan, apapun itu. Mari kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Segala perkaraku Tuhan, kami serahkan kepadamu Tuhan. Oh, segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Oh, segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah. Segala perkaraku Tuhan, segala perkaraku ku serahkan padamu Tuhan, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Mau dengarkan Bapak Pendeta Joni untuk berdoa. Aku tiada yang dapat merendah. Bila kau yang membuka, bila kau yang membuka
Aku pun dapat menutupnya bila kau yang mendengar. Aku tiada yang dapat mengendalikanku. Itulah yang ada di dalam kehidupan kami, Tuhan. Di mana kami merupakan suatu kebanggaan kami miliki Allah seperti Engkau. Allah yang senantiasa ada dan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Apapun situasi keadaan yang kami hadapi, Engkau tetap Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Asalkan kami mau datang, bergantung, berharap dan mengandalkan Engkau sepenuhnya dalam hidup kami. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang luar biasa, yang berikan kekuatan dalam tubuh kami, untuk kami tetap taat dan setia, mengandalkan Engkau sepenuhnya dalam kehidupan kami. Karena kami percaya, janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kami semua yang benar-benar datang kepadamu, mengandalkan, berharap, melekat sepenuhnya kepadamu. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tambahkan senantiasa hikmat, pengetahuan, pewahyuan, roh takut akan Engkau Tuhan. Sehingga kami percaya bukan saja kami semua yang ada di tempat ini diberkati, tapi senantiasa dimanapun hamba-Mu berada, kemuliaan Allah, sukacita Allah, damai sejahtera Allah, banyak jiwa yang dikuatkan, diteguhkan, dan banyak jiwa dimenangkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Kau untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini. Di hari yang ke-8 bulan September 2024, Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kami. Kami seluruh jemaat Gereja Betel Indonesia Diaspora Sejahtera Karanganyar, kami bersyukur kalau kami dikasih kesempatan untuk bisa menyembah, memuji, bahkan memberikan sebagian kecil dari harta yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa, Tuhan tolong seluruh jemaat Tuhan, sawah ladang, perkebunan, peternakan, rumah tangga, pernikahan mereka, studi anak-anak mereka juga diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat Bu Endang bersama dengan Pak Angga yang sudah datang bersama tim untuk melayani kami. Tuhan, Engkau membuka tingkap-tingkap langit dan Engkau terus bekerja, curahkan berkat-berkat-Mu, bahkan memakai beliau-beliau ini untuk menjadi saluran berkat demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ibadah sepanjang minggu ini kami taruh ke dalam tangan-Mu, bahkan nanti kami akan lanjutkan ibadah yang kedua di GBIS Ngelego. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati, biarlah kami boleh menjadi saluran berkat untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jam-jam ibadah sepanjang minggu ini, pakai kami sebagai hamba-hamba-Mu. Kami boleh menjadi saluran berkat. Apa yang Tuhan sampaikan bagi kami, kami boleh jadikan itu, berikan itu kepada kami semua yang hadir. Kami mendapatkan berkat yang sama, kami bertumbuh untuk terus mengandalkan Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu. Kami akan pulang, kami percaya tangan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus sudah turun, boleh menjadi milik kita, memberkati kita mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Mari kita pulang dengan membawa pulang berkat baik rohani maupun jasmani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.